Rina adalah seorang gadis sederhana yang berkuliah di semester 3. Rin, kamu kapan nih mau bayar sokongan kelas? Ini udah 2 minggu loh kamu gak bayar-bayar. Duh, maaf banget ya Don, aku belum dapat kiriman dari orang tuaku. Sekarang aku lagi gak megang uang sama sekali. Adanya tinggal 50.000 nih buat makan seminggu ke depan. Kamu beneran bisa makan seminggu dengan uang 50.000, Rin? Bisa dong, kan aku di kos-kosan udah ada stok beras. Jadi ini uangnya cuma buat beli lauk sama kalau ada tugas yang harus di-print sama difotokopi. Masih cukup banget kok. Cuma ya kalau buat uang sokongan kelas aku bener-bener gak ada Don. Tungguin aku sampai dikirimin ya sama orang tuaku. Ya ampun, kamu kasihan banget sih. Ya udah gini aja, aku talangin dulu ya, biar nanti anak-anak kelas nggak pada berisik. Nanti kalau kamu pas udah kiriman, bayarnya ke aku. Ini kamu lagi nggak bercanda kan Don? Ya enggak dong, emang dari wajahku ini kelihatan bercanda gitu. Hehehe, ya enggak. Makasih banget ya Don, aku nggak nyangka deh. Ternyata kamu itu baik banget. Ya kalau aku juga nggak nyangka sih kalau hidup kamu itu sesusah itu. Kuliah di sini padahal kan uang sokongannya cuma 200.000 doang, kamu nggak ada. Kan kasihan banget. Ya kan aku ini emang dari desa Don, jauh-jauh ke sini cuma buat kuliah. Jadi ya aku harus bisa menghemat dan mengerti keadaan orang tuaku. Karena kan emang orang tuaku itu pekerjaannya cuma jadi petani. Jadi ya emang penghasilannya pas-pasan gitu. Walah jadi gitu toh, padahal udah semester 3. Aku baru tahu loh kalau kamu itu ternyata bukan asli orang sini. Ya kan emang dari semester 1 dan 2 kita jarang banget ngobrol. Jadinya wajar aja kalau kamu dan aku saling gak tahu. Ya sih, ada benernya. Ratih, ya ampun kamu makin hari makin cantik dan glamor aja sih. Mana semua barang kamu itu barang branded lagi. Aku penasaran deh, kamu tuh selama ini kerja apa toh? Doni, kamu nih kepo banget deh. Aku kan udah bilang kalau aku ini selama ini kerja jadi pembisnis muda yang sukses. Itu sih aku kurang percaya. Kamu kan gak pinter-pinter amat. Masa bisa jadi pembisnis muda sih? Doni, mulut kamu nih asal ceplas-ceplos banget sih. Kalau emang gak percaya ya udah, gak usah sok ngata-ngatain aku gak pinter. Padahal kan aku tuh aslinya pinter banget. Don, ini siapa? Teman kamu kah? Iya Rin, ini teman aku, kenalin, namanya Ratih. Ratih, ini kenalin teman kelasku namanya Rina. Salam kenal ya Ratih. Ya ampun, aku baru pertama kali lihat loh cewek secantik dan seglamor kamu di kampus ini. Salam kenal juga ya Rina. Aku jadi seneng banget deh kamu bilang gitu. Ngomong-ngomong, kok kamu mau sih? Itu sekelas dan ngobrol sama Doni. Penampilannya aja kayak cowok, tapi mulutnya itu loh cerewet kayak cewek. Mulai jelek-jelekin aja aku terus. Udahlah, aku mau balik ke kelas dulu ya. Rin, kamu mau balik ke kelas nggak? Bareng yuk. Aku nanti aja deh Don. Aku masih mau ngobrol sama Rati soalnya. Kasian deh. Makanya jadi cowok tuh jangan suka cerewet. Udah sana langsung balik aja ke kelas. Ya udah sih, nggak usah pakai acara ngomongin aku cerewet. Udah, aku ke kelas duluan ya. Bye. Rin, kamu tuh kalau dilihat-lihat sebenarnya cantik deh. Cuma ya penampilan kamu agak sedikit culun. Coba aja deh, kamu bisa berpakaian yang menarik. Pasti kamu bakal kelihatan cantik banget. Loh, iya kah? Tapi aku ngerasanya aku nih emang jelek. Mana ada kamu jelek? Kamu tuh ya aslinya cantik. Apalagi cantik kamu tuh natural, nggak perlu dipoles. Penampilan kamu aja yang perlu diperbaikin. Terus ya, kamu tuh pakai baju yang bagus dan juga yang mahal. Pasti deh, semuanya langsung tercengang melihat kecantikan kamu. Duh, aku mah nggak punya duit buat beli baju yang mahal. Ini aja aku harus menghemat buat makan seminggu pakai uang 50.000. Hah? Makan seminggu pakai uang 50.000? Kamu nih dari desa atau gimana sih, Rin? Hehehe, iya nih, aku emang dari desa, Rat. Oh alah, pantesan. Ya udah nggak apa-apa, karena kamu tadi udah muji-muji aku, jadi aku akan beliin kamu baju yang bagus. Loh, janganlah Ratih, masa kita baru aja kenalan dan cuma karena itu kamu mau beliin aku baju? Aku jadi nggak enak, please jangan ya. Udah lah Rin, nggak usah pakai acara nggak enak. Anggap aja ini tuh sebagai tanda persahabatan kita. Kamu mau kan jadi sahabat aku? Ya mau sih, tapi jangan sampai kamu beliin baju juga buat aku. Kalau kita mau sahabatan ya sahabatan aja. Tapi ya nggak bisa gitu dong. Aku tuh ya termasuk tipe orang yang peduli sama sahabatku. Jadi ya aku bakal tetap beliin kamu baju yang bagus. Ya udah yuk, langsung aja kita ke mall. Sejak saat itu Rina dan Rati pun menjadi sahabat baik. Rin, aku perhatiin kamu makin deket aja sama si Rati. Mana penampilan kamu sekarang jadi rapi dan bagus loh.
Iya nih, soalnya aku sama Ratih udah jadi sahabat baik gitu. Terus ini juga baju yang dibeliin sama Ratih. Baik banget kan dia? Wah pantesan aja, yang menurut aku sih si Rati emang baik ya orangnya. Tapi aku itu nggak nyangka kalau kalian itu berdua bisa bakal jadi sahabat baik. Iya nih, aku nggak nyangka loh. Kok si Ratih itu mau sahabatan ya sama aku? Padahal kan aku ini anak desa yang miskin. His, jangan ngomong gitulah. Sahabat itu nggak mandang ekonomi dan asal-asal loh. Kamu itu kan orangnya juga baik, jadi wajar aja sih kalau si Rati itu tertarik jadi sahabat kamu. Dan aku lihat-lihat juga kamu itu cantik banget loh setelah penampilan kamu itu berubah begini. Doni mah, jangan muji aku berlebihan gitu dong. Nanti aku jadi terbang nih. Aku nggak berlebihan kok. Aku kan cuma bilang apa adanya. Tuh sahabat kamu tuh datang, baru aja diomongin. Rin, kita ke kafe yuk. Aku lagi bete banget nih sama teman kelasku. Pada ngeselin. Boleh. Tapi tungguin aku ada kelas ya. 1 MK lagi kok. Ya udah, tapi jangan lama-lama ya. Don, bisa nggak sih kamu tuh biasa aja ngeliatin kita berdua? Kayak mau copot tuh mata. Ya ampun, kamu sensi banget deh. Padahal kan aku tuh cuma seneng aja gitu ngeliat kamu bisa akrab banget sama si Rina. Heleh, nggak jelas banget deh kamu ini. Udah, mending kalian berdua tuh cepet selesain MK kalian. Biar nanti aku bisa ke kafe sama si Rina. Iya, ya udah aku selesain dulu ya 1 MK ku. Yudon, kita langsung aja ke kelas. Setelah menyelesaikan MK-nya, Rina pun menemani Ratih pergi ke kafe. Wah, kafenya bagus banget ya, Rat. Aku baru pertama kali tahu kesini. Pasti harga makanan dan minumannya mahal ya. Aku kan lagi nggak bawa uang, Rat. Udah, kamu nih kayak sama siapa aja toh. Tenang aja, semuanya biar aku yang bayarin. Kamu pesan aja sepuasnya. Duh, jangan deh, Rat. Aku nggak enak nih. Masa setiap main sama kamu terus yang bayarin? Ya nggak apa-apa lah. Nggak usah pakai acara nggak enak gitu loh. Kamu ini kebiasaan banget deh. Namanya juga sahabat, ya wajar lah kalau bayarin sahabatnya. Tapi tetap aja, aku juga pengen tahu sekali-sekali bayarin kamu. Tapi aku sendiri bergantung cuma dari kiriman orang tuaku. Aku pengen deh bisa kerja kayak kamu punya penghasilan sendiri. Kamu mau nggak nerima kerja aku sebagai karyawan kamu? Duh, aku harus jawab apa ya? Kan sebenarnya aku ini nggak kerja sebagai pembisnis muda yang sukses. Apa aku cerita yang sebenarnya aja ya? Aku bisa kok ngasih kamu kerjaan, tapi bukan sebagai karyawanku. Dan sebenarnya aku tuh bukan kerja sebagai pembisnis muda yang sukses. Loh, iya kah? Terus selama ini kamu kerja apa dong? Kok bisa dapat banyak uang? Aku bakal ngasih tahu kamu, tapi kamu jangan bilang ke siapa-siapa ya. Iya, siap. Kamu nih kayak siapa aja sih? Kita kan udah sahabatan baik. Gak mungkin lah aku cerita ke siapa-siapa. Jadi Rin, sebenarnya kerjaanku tuh jadi ayam kampus. Hah? Maksud kamu selama ini jual diri buat dapat uang? Hehehe, iya. Soalnya bayarannya tuh besar banget. Yuk, kamu juga ikutan kerja jadi ayam kampus. Biar nanti kamu gak bergantung lagi sama kiriman orang tua kamu. Duh, gimana ya? Sebenarnya aku pengen sih. Tapi aku gak berani. Rin, kalau kamu pengen bisa punya dapat banyak uang, ya kamu harus berani. Kalau kamu gak berani, kapan coba kamu bisa punya banyak uang dan penghasilan sendiri? Iya sih, tapi emangnya gak apa-apa. Nanti kalau ada yang tahu dan laporin kita, gimana coba? Udah, kamu tuh tenang aja soal itu, aman. Lihat nih aku, udah kerja sebagai ayam kampus selama bertahun-tahun. Nyatanya nggak ada yang tahu dan laporin kok. Iya juga sih. Ya udah deh, aku mau. Bagus. Apalagi kamu masih segel kan? Emangnya itu ngaruh? Iya dong. Nanti pelanggan pertama kamu itu bisa ngasih bayaran yang besar banget. Yuklah gas, langsung aku cariin pelanggan. Terus langsung kita daftar aplikasi khusus buat ayam kampus. Sejak saat itu Rina pun terjerumus jadi ayam kampus akibat ajakan Ratih. Rat, ternyata kerja jadi ayam kampus itu nggak semenyeramkan yang aku bayangin ya. Manalah nggak terlalu lama juga kerjanya. Iya dong, apa aku bilang? Tinggal jual harga diri aja bisa dapat banyak uang. Iya nih, gila, aku nggak nyangka loh. Pelangganku tadi bakal ngasih uang sebanyak ini. Sumpah ya Rat, aku seumur hidup belum pernah dapat uang sebanyak ini. Nah,
Kamu seneng kan bisa dapat uang sebanyak itu? Iya, Rat, aku seneng banget. Boleh nggak ya kalau aku terus-terusan kerja kayak gini? Iya, boleh banget dong. Aku malah seneng banget kalau kamu terus-terusan kerja kayak gini. Jadi, aku ada temennya. Ya ampun Rin, penampilan kamu kok glamor aja, mirip kayak Ratih. Mana kamu tuh juga pakai barang-barang branded lagi sekarang. Ya iyalah, orang temanannya aja sama aku, jelas si Rina itu bakal jadi pembisnis muda juga kayak aku. Ayolah, aku kan tanyanya sama si Rina, kok kamu yang jawab sih? Loh, emangnya kalau aku yang jawab kenapa? Kamu gak suka, ha? Udah, kalian jangan malah bertengkar dong. Iya Don, alhamdulillah sekarang aku kerja bareng sama si Ratih. Makanya dia bisa berpenampilan glamor dan punya barang-barang branded kayak gini. Wih, enak banget, aku juga mau dong Rat. Ajak aku kerja juga dong bareng sama kamu. Dih, males amat. Kamu tuh ya gak cocok Don jadi pembisnis muda yang sukses. Yang cocok itu cuma aku sama Rina doang. Udah, kamu tuh selesain aja kuliah kamu sampai selesai. Abis itu kerja aja deh jadi karyawan di perusahaan orang. Duh, maaf ya Don, aku tuh kerjanya sama Ratih. Ya, kalau kamu ikut kerja sama, ya kamu harus izin dulu ke Ratih. Dan ada benarnya juga kata Ratih, kalau kamu tuh nggak cocok dalam pekerjaan kami. Rina, kamu sekarang berubah ya semenjak sahabatan sama si Ratih. Padahal dulu tuh kamu tuh baik, sekarang mah udah ikut-ikutan jahat kayak Ratih. Ya ampun Don, aku nggak bermaksud jahat sama kamu. Udah Larin, nggak usah didengerin omongan tuh anak. Dia tuh emang lebay dan alay. Udah yuk, ini ada kerjaan lain yang harus kita kerjain. Walah, ya udah. Don, kita duluan ya. Duh, kok aku curiga ya sama mereka berdua. Masa iya sih mereka itu bisa jadi pembisnis muda yang sukses? Padahal kan si Rina juga di kelas nggak kelihatan punya bakat berbisnis. Apa dia itu asal kerja aja sama si Ratih ya? Tapi aku juga nggak yakin kalau si Ratih itu punya bakat berbisnis. Ya udah, bukan urusanku juga lah. Udahlah, mending aku pulang terus ngerjain tugas. Don, lo belum pulang apa jam segini? Apa masih ada MK lagi? Ada apa? Kok udah gak ada MK lagi sih? Sebenarnya ini juga udah mau pulang. Oh alah, kirain gitu loh masih ada MK. Btw, kalau gak salah lu sekelas kan sama si Rina kan? Iya, gue sekelas kok sama dia. Emangnya kenapa? Dan gue baru tahu kalau lu kenal sama anak kelas gue yang namanya Rina itu. Hei, kemarin gue gak sengaja ngeliat dia di depan kelas lu. Dan gue perhatiin dia tuh cakep banget ya. Bentar, jangan-jangan lu suka ya sama si Rina? Ya gitu Don, boleh gak gue minta nomor WA-nya sama lu? Soalnya setelah gue cari tahu dia itu bukan mahasiswa yang terlalu aktif, jadi susah nyari nomor WA-nya. Iya sih bener, dia tuh ya tipe-tipe mahasiswa kayak kita yang pasif, yang gak terlalu aktif kegiatan kampus. Sebentar ya, gue cek dulu masih menyimpan nomor WA-nya si Rina atau enggak. Nah masih nih, tapi beliin gue makan ya setelah gue ngasih nomor si Rina ke lu. Gampang itu mah, ntar gue beliin makanan yang lu mau deh. Langsung kirim aja ya ke nomor WA gue. Oke deh, siap. Sementara itu, Rat, kamu kenal nggak yang namanya Dava? Ini tiba-tiba ada yang ngechat aku, namanya Dava, dan dia ngakunya temannya si Doni. Oh iya, aku kenal. Dia itu emang temannya si Doni, cuma beda prodi aja. Emangnya dia ngechat kamu apaan? Nggak ngechat aneh-aneh sih, cuma katanya pengen kenalan aja. Wah, kayaknya dia suka deh sama kamu. Ya, sebenarnya nggak heran sih. Kan sekarang kamu udah cantik banget dengan penampilan menarik kayak gini. Rat, kamu mah berlebihan. Dia juga kayaknya cuma penasaran doang sama aku. Rina, aku tuh nggak berlebihan. Aku lo bilang fakta. Tapi nggak menutup kemungkinan sih, si Dava itu cuma penasaran sama kamu. Tapi kalau dia deketin terus, ya gas aja lah Rin. Dia juga kaya raya loh, kan lumayan bisa diporotin. Kamu mah pikirannya uang terus. Ya iyalah, orang sekarang kan apa-apa belinya pakai uang. Udah yuk, kita langsung aja layanin pelanggan. Pelanggannya udah nungguin lo dari tadi. Ya ampun, iya sampai lupa. Ya udah yuk, langsung gas aja. saat di rumah Dava, ya ampunin si Rina cuek banget dah. Padahal kan gua udah deketin dengan segala cara. Mana aku udah terlanjur suka banget lagi sama dia. Cara apa lagi ya biar bisa dapetin dia? Duh, aku jadi frustasi deh. Jadi pengen nyewa ayam kampus aja. Kalau aku ingat-ingat juga, aku udah lama banget gak sih gak nyewa ayam kampus buat seneng-seneng. Apa aku sewa aja ya biar melampiaskan rasa frustasiku yang gak bisa dapetin si Rina.
Ya udahlah gas, kalau nggak salah aku masih punya aplikasinya nggak sih? Yang khusus buat nyewa ayam kampus. Yang secara kan kalau yang main mahasiswi berasa beda aja gitu. Untung aja aku masih nyimpen aplikasinya. Aku cari-cari yang cakep dulu deh. Bentar. Loh ini kan bukannya fotonya Rina ya? Sumpah aku nggak lagi mimpi kan? Ini bukan khayalan kan? Masa iya si Rina selama ini jadi ayam kampus? Duh ya ampun lucu banget ya. Aku susah-susah dapetin dia. Ternyata dia itu jual harga diri. Sebenarnya itu bikin aku jadi malah nggak suka sama dia deh. Tapi ya nggak bisa dipungkirin sih. Aku masih penasaran. Jadi nggak ada salahnya dong aku nyewa dia buat seneng-seneng. Ya sekalian aku mau tahu gimana rasanya dia. Kira-kira dia bakal kaget nggak ya? Kalau yang main itu aku coba pakai akun yang nggak ada foto deh. Biar dia itu beneran kaget. Dava pun mulai menyewa Rina. Rat, ini ada yang mesen aku lewat aplikasi nih, tapi profilnya kosong. Kok aku jadi takut ya? Kelihatannya mencurigakan sih. Aku takutnya ya, ini tuh kayak oknum gitu yang sengaja mau nangkep kita. Kamu mah malah bikin nambah takut-takutin. Iya, bukannya aku nakutin, tapi kan kita juga harus berhati-hati. Udah kamu cancel aja, takut malah ntar ada masalah kan? Ya udah aku cancel aja. Mending sekarang kita pulang yuk, aku rasanya capek banget deh. Boleh, kalau gitu kita pesen taksi online aja ya biar bisa bareng. Duh, tapi jam segini nggak ada yang mau nerima orderan kita nih, Rin. Gimana coba? Gimana kalau kita ke depan aja, terus nyari taksi atau bis gitu yang lewat? Oke deh. Ya ampun, Rin, itu jembatannya ngeri banget. Iya nih, tapi gimana? Di sini kan biasanya tempat taksi dan bis lewat. Astagfirullah, Rat, awas ada truk oleng. Saat ingin menyelamatkan Ratih, Rina dan Ratih malah tak sengaja jatuh ke bawah jembatan dan mereka pun tewas di tempat.